dua khutbah. Jadi supaya kita tahu kalau ada kita sholat Jumat, kita perhatiin khotibnya cukup nggak rukunnya. Kalau nggak cukup rukunnya, kita tahu dia salah khotibnya, khutbahnya salah, tidak mencukupi rukun, kita zuhur kita harus zuhur. Atau kita ingatkan khotibnya kurang, boleh kita ingatkan. Subhanallah, sholawat dulu kita kasih tahu. Kalau kita enggak, ya kita zuhur, kita sholat dulu zuhur. Karena kalau khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya juga tidak sah. Kenapa? Karena syarat sholat Jumat harus didahului dua khutbah. Oleh karenanya khutbahnya harus benar. Tidak bisa sembarangan khotib, harus mencukupi syarat-syaratnya. Apa saja sih syarat-syarat rukun dua khutbah? Kenapa disebut dua khutbah? Karena khutbah itu dua kali. Khutbah Jumat itu wajib dua. Yang pertama rukunnya yaitu hamdulillah fihima. Yang pertama rukun dua khutbah yaitu mengucapkan syukur pada dua khutbah. Baik khutbah pertama maupun khutbah kedua, itu khatib harus membaca hamdalah. Misalnya alhamdulillah. Itu paling sedikit segitu tuh. Udah cukup segitu. Atau innal hamdalillah. Lanjutannya mah boleh macam-macam. Alhamdulillahirabbil alamin, boleh kayak gitu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Minimal si khatib mengucapkan hamdalillah, alhamdulillah, innal hamdalillah. Itu namanya hamdalah. Enggak begitu dia langsung habis. Karena biasa ceramah disamain khutbah sama ceramah, lupa hamdalahnya, enggak sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah cukup sih. Kalau innal jangan hamdu, innal hamdalillah. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu. Kalau pakai inna, maka innal hamdalillah. Jangan innal hamdulillah, salah. Kita tahu kalau khatib enggak baca hamdalah maka khutbahnya batal. Itu yang pertama. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Yang kedua rukun dua khutbah yaitu membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah adalah alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Segitu udah cukup. Minimal segitu. Ada bacaan selawat dan salam. Kepada siapa? Kepada Nabi. Enggak ada selawat kepada Nabi, maka batal khutbahnya, karena membaca selawat kepada Nabi termasuk rukun khutbah, baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Baik, kalau kita Jumat dengerin dulu. Jangan-jangan hikmahnya ada yang kurang.
Lengkapnya, lengkapnya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu lengkap. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal begitu seperti membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minimal sih. Pokoknya ada sholawat kepada Nabi. Yang kedua, wal wasyiyatu bit taqwa fihima. Rukun yang ketiga, khatib harus menyampaikan wasiat takwa. Di sebenarnya khutbah Jumat itu nggak susah. Ngomongkan juga bisa jadi khotib. Cuma baca Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ittaqullah. Wasiat takwa minimal kalimat ittaqullah. Minimal kalimatnya begitu. Baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Syarat yang ketiga. Di syarat pertama membaca hamdalah, kemudian membaca sholawat dan wasiat takwa baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Wa qira'atu ayati minal Qur'ani fi ihdahuma. Syarat yang rukun yang keempat, khatib harus membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Membaca ayat boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua, atau dibaca di dua-duanya boleh. Kalau di khutbah pertama nggak baca ayat, di khutbah kedua juga nggak baca ayat, maka batal khutbah. Apa ayat yang dibaca? Ayat yang mana saja dari Al-Quran. Yang penting ayat yang bisa dipahami. Misalnya begini, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cukup segitu. Satu salat kita. Ada hamdalah, ada sholawat, ada wasiat takwa, ada bacaan Al-Quran. Syarat yang kelima, wa du'a lil mu'minin. Ada doa untuk kaum mukminin wal mukminat dan mukminat. Mukminin itu orang Islam laki-laki, mukminat Islam perempuan. Fil akhirah pada khutbah yang kedua. Cuma 5 syarat rukun. Jadi kalau enggak ada khatib, misalnya di masjid enggak ada khatib, naik aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, nunggu azan, diri tuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Selesai khutbah pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Katakan sebentar udah cukup walaupun sebentar sah. Khutbah kedua naik lagi supaya beda. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim.
Segitu doang khutbah sah. Cuma besoknya mau dipakai lagi. Kependekan. Tapi daripada Jumat batal, nggak ada khotib yang datang, malam-malam kampung kan. Nggak khotib yang dijadwalin nggak datang misalnya. Jumat libur, nggak ada khotib kan agak pantas tuh. Udah bang Gopur naik. Udah bisa sekarang segitu doang. Nggak apa-apa itu sah. Daripada ceramah kemana-mana ngawur, malah merusak. Khutbah jangan panjang-panjang. Khutbah itu sunnahnya ringkas. Salatnya yang agak lamaan. Kita terbalik, khutbahnya ngabai sampai orang pada tidur. Salat bentar. Gak ada yang gitu. Kalau khutbahnya sebentar kan, baru Bang Adul ancang-ancang mau merem, udah selesai. Udah tidur gitu. Jadi dikir ya, mesti bisa gitu. Generasi-generasi udah kayak ajar mesti bisa ya. Kalau khotib nggak datang, naik kan.